Coba Anda perhatikan kalender hari ini deh, tanggal 9 April tahun 2026. Persis di detik ini ya, Indonesia itu lagi bener-bener berpaci dengan waktu. Kita lagi ngejar target pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang bisa dibilang sangat ambisius. Ya, target yang cukup bikin deg-degan sih emang. Bener banget. Nah, tumpukan catatan riset sama artikel yang kita pegang buat sesi bedah mendalam hari ini, anehnya malah nawarin satu jalan keluar yang bener-bener nggak terduga. Gini, kalau Anda dengar kata hilirisasi, apa sih yang pertama kali lewat di pikiran? Pasti alat berat kan? Atau ekskavator gitu? Iya, ekskavator, tambang nikel, atau ya deretan pabrik smelter yang berasap gitu kan? Wajar sih kalau asosiasi kita langsung ke sana. Soalnya kata hilirisasi ini belakangan kayak praktis dimonopoli sama sektor industri ekstraktif dan pertambangan. Tepat. Tapi materi yang mau kita bedah hari ini tuh kayak memutarbalikkan pemahaman konvensional kita itu. Kita bakal nelusurin gagasan dari Insinyur Haji Muhammad Ridwan Hisjam, atau biasa dipanggil Bung RH. Beliau ini nerapin konsep hilirisasi di sektor yang sama sekali beda, yaitu pariwisata. Wah, ini menarik sih. Pariwisata dihilirisasi. Oke, mari kita bedah ini. Biar gampang ngebayanginnya, saya pakai analogi kopi aja ya. Kalau pariwisata biasa, itu tuh ibarat kita panen kopi, terus ngekspor biji kopi mentahnya ke luar negeri berton-ton, tapi dengan harga murah. Nilai jualnya rendah ya berarti? Nah, hilirisasi pariwisata ini membalik strateginya. Kita nggak lagi sekedar jual biji mentah, kita buka kafe premium di desa kita sendiri. Jadi warga lokal yang ngurus kebunnya, mereka yang nyangrai kopinya, meracik espressonya, sampai ya menyajikannya di dalam cangkir buatan tangan perajin lokal gitu loh. Oh, saya paham arahnya. Dan nggak cuma itu, sambil nyajin kopi, mereka nyeritain legenda gunung tempat kopi itu ditanam. Tiba-tiba, nilai jual segelas kopi ini bisa meroket berkali-kali lipat kan? Karena ada narasi, ada kualitas, dan ada standar pelayanan di dalamnya. Analogi kopi barusan tuh benar-benar nangkep mekanisme intinya sih. Secara konseptual, apa yang dijabarin dalam catatan tentang pemikiran Bung RH ini bertumpu pada penciptaan nilai tambah. Atau ya kita sering sebut value creation gitu. Iya, value creation. Berarti nggak cuma jual mentahan aja. Betul sekali. Selama ini kan pariwisata kita seringnya cuma eksploitasi keindahan alam mentah aja. Kayak, kita punya pantai bagus nih, ya udah biarin aja turis datang sendiri, foto-foto terus pulang. Benar, fasilitas seadanya aja gitu kan biasanya. Nah, hilirisasi pariwisata ini mengubah paradigma itu jadi sebuah proses industri jasa yang benar-benar terstruktur. Nilai tambah ini direkayasa lewat peningkatan kualitas amenitas, lalu kurasi keunikan lokal, sampai bikin standar pelayanannya itu naik ke level internasional. Oh wow, level internasional ya targetnya? Iya, tujuannya itu buat merubah postur pariwisata kita. Dari yang tadinya cuma sektor pelengkap buat nambah-nambah pendapatan daerah, berubah jadi tulang punggung utama ekonomi negara yang bisa kompetitif di pasar global. Gagasan naikin kelas pariwisata ini secara makro emang kedengeran super logis sih, tapi kan kita tahu persis ya, eksekusi di lapangan itu nggak pernah sesederhana ngomong teori di atas kertas. Ya, itu selalu jadi tantangannya kan. Praktiknya gimana? Kan ubah warga desa jadi pengelola kafe premium atau destinasi bertaraf internasional itu pasti butuh lebih dari sekedar sosialisasi di balai desa. Sebenarnya gimana sih arsitektur operasional dari gagasan ini? Maksudnya siapa yang harus lakuin apa biar roda hilirisasi ini beneran muter? Jadi di teks ini tuh dirumusin kalau keberhasilannya bersandar pada orkestrasi 3 pilar yang harus jalan barengan. Pilar pertama itu jelas pemerintah. Oke, pemerintah ngapain di sini? Di sini, peran pemerintah harus geser, bukan cuma sekedar jadi promotor yang bikin iklan pariwisata, tapi jadi kreator ekosistem. Mereka yang harus bangun infrastruktur dasarnya, kayak jalan aspal yang mulus, air bersih, konektivitas internet yang kencang, dan ini yang penting, nyusun regulasi zonasi yang ketat. Zonasi biar pembangunannya nggak berantakan ya. Terus pilar keduanya? Yang mentransfer know-how atau pengetahuan tentang standar kualitas pelayanan kelas dunia. Oke, pemerintah bikin infrastruktur, swasta bawa modal dan teknologi. Pilar ketiganya? Pilar ketiganya ya, masyarakat itu sendiri. Warga lokal di sini bertindak sebagai kurator dan penjaga otentisitas.
Karena tanpa masyarakat yang ngejaga tradisi sama karakter lokalnya, pariwisata itu cuma bakal jadi replika resor buatan aja yang kosong, nggak punya ruh budaya. Tunggu sebentar, saya harus nekenin poin soal pilar kedua tadi nih, sektor swasta yang bawa modal dan teknologi. Gini ya, secara historis, kalau korporasi besar bermodal raksasa masuk ke daerah wisata yang masih perawan, dinamikanya tuh jarang banget seimbang loh. Iya, banyak kasus seperti itu emang. Ketimpangan. Seringnya yang terjadi kan malah gentrifikasi, kan? Harga tanah tiba-tiba melonjak gila-gilaan, warga lokal akhirnya terpaksa jual aset lahan mereka, dan ujung-ujungnya mereka malah tersingkir dari kampungnya sendiri. Betul, itu ketakutan yang sangat valid. Paling banter warga yang tadinya pemilik tanah malah berakhir cuma jadi pekerja kerah biru, jadi tukang sapu, petugas keamanan, atau pelayan di resor bintang 5 yang, ironisnya, berdiri di atas tanah leluhur mereka sendiri. Kalau kita ngundang masuk sektor swasta pakai label hilirisasi, gimana caranya mekanisme ini bisa nyegah eksploitasi kapitalis kayak gitu? Nah, yang sangat menarik di sini adalah hal itu justru jadi celah kritis yang dijadiin fokus utama dari desain kebijakan Bung RH ini. Catatan ini ngerespon ancaman tadi lewat mekanisme pemberdayaan yang benar-benar melembaga, bukan cuma sekedar imbauan moral kayak, ayo tolong hargai warga lokal, bukan gitu. Oke, melembaga maksudnya gimana prakteknya di lapangan? Artinya gini, gimana caranya agar value atau keuntungan itu dikunci, biar tetap muter dan berada di komunitas. Secara teknis, ini dilakukan dengan mengubah skema kepemilikan dan pengelolaan. Swasta itu masuk bukan buat beli putus lahan warga terus bangun tembok tinggi yang eksklusif. Terus, mereka ngapain dong kalau nggak beli lahan? Regulasinya itu diarahkan ke model kemitraan strategis. Misalnya nih, dibentuk koperasi-koperasi desa. Koperasi inilah yang pegang hak kelola penuh atas aset wisata di situ. Sementara pihak swastanya perannya cuma sebagai operator manajemen atau mitra pemasaran aja. Oh, tunggu. Jadi, masyarakat yang tetap pegang kontrol atas asetnya, tapi swasta yang nyediain sistem cara ngelolanya. Tepat banget. Transfer pengetahuannya itu loh yang jadi target utama. Kayak standar kebersihan yang bertaraf internasional, manajemen rantai pasok makanannya, sampai ilmu hospitality atau keramah tamahan. Itu diajarin sama mitra swasta, tapi hak kepemilikan dan wajah utama destinasinya tetap di tangan masyarakat. Masuk akal sih. Kalau struktur kemitraannya kayak gitu, keuntungan finansial dari nilai tambah pariwisatanya nggak bocor ya? Benar, duitnya nggak lari keluar kawasan atau balik ke ibu kota tempat kantor pusat investornya ada. Uangnya berputar kembali ke dalam desa tersebut. Warga geser posisinya dari yang tadinya cuma jadi objek komoditas yang ditonton turis, jadi subjek pemegang saham di ekosistem ekonomi mereka sendiri. Wah, ini membawa kita ke aplikasi nyatanya nih, yang kalau di materi kita hari ini banyak banget merujuk ke konsep desa wisata. Iya, desa wisata ini jadi ujung tombaknya. Selama ini kan sebagian orang, mungkin termasuk pendengar kita juga, ngelihat desa wisata itu cuma kayak alternatif liburan murah aja. Atau paling mentok dianggap sebagai program CSR perusahaan gitu kan. Tapi kalau kita pakai logika hilirisasi yang baru aja kita obrolin, desa wisata ini posisinya jauh lebih strategis ya ternyata. Sangat strategis. Desa wisata itu adalah unit produksi terkecil, tapi paling vital dalam mesin hilirisasi pariwisata nasional kita ini. Ada program pariwisata berbasis masyarakat yang dikawal sama Kemenparekraf. Itu benar-benar memposisikan desa bukan sekedar jadi background foto turis, tapi sebagai atraksi utamanya. Menarik. Gimana mekanisme perputaran ekonomi di dalamnya tuh? Mari kita lihat dari mikronya ya. Waktu sebuah desa ngelola homestay, mereka tuh nggak sekedar nyeloin kamar kosong buat tidur. Mereka melakukan kurasi pengalaman. Kurasi pengalaman nggak gimana tuh contohnya? Misalnya, waktu sarapan, mereka nyajin makanan dari hasil panen lokal hari itu juga. Terus buat jalan-jalan, mereka pakai pemandu wisata dari pemuda setempat yang hafal betul sejarah dan mitos daerahnya. Terus pas turisnya mau pulang, mereka jual souvenir yang dibikin sama koperasi ibu-ibu desa. Rantai pasok ini mengikat kuat sektor informal di desa. Dan perputaran uang yang kelihatannya receh di rantai pasok lokal ini ujung-ujungnya bakal terakumulasi jadi angka makro yang masif ya. Betul, jangan remehkan angka dari desa. Kalau kita hubungin sama target ekonomi nasional yang saya sebutin di awal tadi loh kan, PDB Indonesia ditargetkan tumbuh di kisaran 5,4 sampai 5,6% di tahun 2026 ini. Jadi apa makna dari semua ini? Maksud saya, apa desa wisata ini beneran bisa berkontribusi signifikan buat nyetak angka pertumbuhan segitu? Signifikansinya itu ada di efek pengganda atau multiplier effect-nya.
Gini, buat bisa nembus pertumbuhan PDB 5,4% itu, sektor-sektor industri tradisional kita tuh sebenarnya udah cukup jenuh pertumbuhannya. Udah mentok ya ibaratnya. Iya, negara tuh butuh banget mesin pertumbuhan baru yang elastisitas penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Kalau pariwisata konvensional, oke lah dia nyumbang devisa yang gede. Tapi uangnya itu sering terpusat cuma di kawasan-kawasan elit terpadu tertentu aja. Duitnya ngumpul di situ doang. Oh, bener juga. Kayak di resort eksklusif aja gitu ya. Nah, sebaliknya, desa wisata yang udah dihilirisasi, ini mendistribusikan uangnya langsung nyebar ke akar rumput. Ini secara cepat bakal ningkatin daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Bayangin kalau ada ribuan desa di seluruh Indonesia muter ekonomi dengan margin untung yang udah gede. Karena standar pelayanannya naik, agregatnya itu bakal nyumbang presentasi yang sangat krusial buat PDB. Ini benar-benar strategi menggerakkan ekonomi langsung dari pinggiran ya. Betul, dari bawah ke atas. Tapi ada satu poin di catatan riset ini yang menyoroti aspek yang beda. Jauh di luar sekedar ngejar angka PDB. Kutipan langsung dari Bung RH ini spesifik banget bunyinya gini. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal menjaga martabat budaya dan lingkungan kita. Itu quote yang sangat kuat sih emang. Iya kan? Frasa martabat budaya ini ngasih garis batas yang tegas banget menurut saya. Kita tuh nggak lagi merancang mesin penghasil uang buta yang siap ngeratain hutan dan ngejual tradisi murah-murah demi muasin turis. Teks tersebut memang dengan sadar menyeimbangkan antara ambisi ekonomi sama prinsip keberlanjutan. Kita tahulah, pariwisata massal atau mass tourism itu seringkali sifatnya destruktif banget. Destruktifnya kayak gimana? Ya, volume turisnya terlalu membludak, terus pengelolaan sampahnya jadi buruk, dan yang paling parah, komersialisasi budaya yang jadi murahan dan kehilangan sakralnya. Nah, hilirisasi ini nuntut pendekatan quality tourism atau pariwisata berkualitas. Berarti fokusnya bukan ke kuantitas kepala yang datang ya? Bener. Turis yang datang mungkin nggak akan seramai kalau pariwisata massal. Tapi mereka bersedia bayar jauh lebih mahal alias premium demi dapatin pengalaman yang otentik, eksklusif, dan terjaga keasliannya. Model bisnis kayak gini tuh secara nggak langsung memaksa warga desa buat ngerawat alam dan tradisi mereka. Karena kalau alam dan tradisinya rusak, jualan mereka ikutan hancur dong. Tepat sekali, karena justru di keaslian itulah letak komoditas jualannya. Jadi, pelestarian lingkungan sama budaya itu bukan lagi cuma beban biaya buat warga, melainkan udah jadi aset modal utama mereka buat cari nafkah. Menarik banget ini, menyeimbangkan dua hal yang seringnya tabrakan target PDB nasional yang sangat makro di satu sisi, dan perlindungan tanah serta tradisi warga desa di sisi lain, ini kan jelas butuh pendekatan kebijakan yang benar-benar spesifik ya. Jarang banget emang ada pembuat kebijakan yang bisa fasih gitu loh, menavigasi kompleksitas dua ranah yang beda itu sekaligus. Nah, makanya kalau kita telusuri lagi catatan riset kita hari ini tentang sosok Insinyur Haji Muhammad Ridwan Hijam atau Bung RH ini, rekam jejaknya itu ngasih konteks tersendiri kenapa arsitektur kebijakannya bisa punya bentuk yang kayak gini. Iya, baca profil sama riwayat hidup beliau di dokumen ini tuh kayak, kita lagi ngelihat sebuah pola yang ngejelasin lahirnya gagasan lintas sektor barusan. Rekam jejak beliau di panggung nasional yang udah lebih dari 3 dekada itu bukan cuma sekedar daftar jabatan panjang di CV aja. Terus apa dong? Itu adalah sebuah kronologi pembentukan perspektif. Coba kita cermati posisinya pas di parlemen ya. Beliau ini pernah memimpin Komisi 10 DPR RI. Itu sekitar periode 2014 sampai 2017. Portofolio komisi ini kan ngurusin pendidikan, kebudayaan, pariwisata, sama pemuda. Berarti urusannya benar-benar seputar pembentukan SDM sama identitas kultural dong ya? Betul banget. Disitulah beliau terpapar langsung sama polemik identitas lokal dan pariwisata. Terus nih, di periode berikutnya, tahun 2019 sampai 2024, beliau pindah ke Komisi 7. Portofolionya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ini ngurusin energi, perindustrian, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Wah, perpindahan dari Komisi 10 ke Komisi 7 itu kan transisinya kontras banget loh. Dari yang tadinya ngomongin pelestarian kebudayaan dan desa wisata, tiba-tiba masuk ke ekosistem pabrik, ngebahas standar industri, ketahanan energi sama teknologi riset. Sangat kontras emang. Tapi justru di titik persilangan inilah,
konsep hilirisasi itu mulai diadopsi sama beliau untuk dibawa ke ranah yang non-ekstraktif. Pemahaman soal standartisasi, terus manajemen rantai pasok industri, sama optimalisasi riset yang beliau pelajari matang-matang di Komisi 7, itu dipakai buat meresolusi kebuntuan yang dulu beliau lihat di sektor pariwisata waktu masih di Komisi 10. Jadi dikawinkan ilmunya ya. Menarik-menarik. Iya, connecting the dots gitu. Dan ini juga makin diperkuat sama posisi strategis beliau di ranah bisnis dan profesional. Beliau masuk di Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode 2025 sampai 2030. Terus ada juga di Dewan Penasihat IKITS. Rekam jejak organisasinya juga panjang banget ya kalau saya lihat di dokumen ini. Benar, spektrumnya luas banget. Mulai dari panggung politik, lewat Partai Golkar, terus organisasi pengusaha kayak HIPMI Jawa Timur, sampai jaringan murni profesional di Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Variasi lanskap ini tuh benar-benar mencerminkan kapasitas beliau buat merangkai berbagai benang merah dari banyak kepentingan yang saling bergesekan. Mulai dari nyari titik temu kepentingan korporat, terus regulasi birokrat, sampai ke riset akademisi teknis ya. Persis, makanya kebijakannya bisa komprehensif. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Ada satu detail spesifik di riwayat hidupnya yang anehnya justru nggak datang dari panggung politik nasional, melainkan dari sebuah peristiwa yang lumayan lama, tahun 1997. Oh iya, saya ingat bagian itu di teks. Di catatan ini direkam kalau pada bulan Oktober 1997, Bung RH itu terima penghargaan Adiasa Grahatama langsung dari Presiden Soeharto di Istana Negara. Dan konteks penghargaannya ini bukan soal perdebatan teori kebijakan publik di meja diskusi loh. Ini penghargaan praktis ya. Benar, ini apresiasi atas capaian beliau membangun rumah sederhana dalam jumlah terbanyak di satu kawasan, tepatnya di wilayah Gresik. Momen tahun 1997 itu sebenarnya nambahin dimensi operasional yang sangat konkret ke profil beliau sih. Latar belakangnya sebagai insinyur di PEI, terus posisi kepemimpinannya di asosiasi kayak atau Real Estate Indonesia, ini semua nunjukin kalau basis kompetensi beliau tuh mengakar kuat di ilmu keteknikan dan infrastruktur fisik. Persis banget. Logikanya gini kan, ngurus proyek perumahan sederhana berskala masif itu berarti harus turun tangan langsung berurusan sama pembebasan lahan, ngitung detail material, ngehadapin birokrasi regulasi tata ruang daerah, sampai negosiasi panjang sama masyarakat menengah ke bawah yang bakal nempatin rumah-rumah itu. Betul, itu kerja keras di lapangan, bukan sekedar ngasih perintah dari belakang meja. Ini jadi bukti insting kerja teknis di lapangan yang kuat. Rekam jejak yang sangat membumi dari proyek perumahan di Gresik ini di dokumen kita malah disandingkan sama exposure beliau pada tingkat makro strategis internasional. Teks ini nyatet loh, kalau beliau itu alumni Lemhanas tahun 2006. Bahkan punya riwayat partisipasi dalam studi strategis di Pentagon Amerika Serikat dan juga SSDN di Jambi. Perpaduan rekam jejak kayak gitu merepresentasikan gabungan dua pendekatan yang unik. Di satu sisi, beliau punya penguasaan mikrokosmos dari ranah teknis dan infrastruktur yang orientasinya jelas, menyediakan fasilitas publik buat kelas masyarakat menengah bawah. Dan sisi makronya? Sisi makronya, beliau punya paparan tingkat tinggi terhadap kalkulasi geopolitik dan ketahanan nasional dari institusi berat kayak Lemhanas dan Pentagon tadi. Nah, gabungan kedua spektrum inilah yang pada akhirnya menghasilkan desain kebijakan hilirisasi pariwisata yang berlapis. Berlapis dari segi mikro dan makro ya maksudnya? Betul. Secara makro, kebijakan ini dihitung pakai formula ketahanan ekonomi negara. Targetnya ngedorong PDB 5,4%. Tapi secara mikro, kebijakan ini nggak berhenti di omongan aja, melainkan diturunkan dalam bentuk panduan operasional teknis yang nyata di lapangan. Kayak nyusun standarisasi amenitas di desa wisata tadi. Hal detil ini yang nyegah konsep hilirisasi cuma menguap jadi jargon politik kosong pas masa pemilu. Oke, luar biasa. Kayaknya kita udah membedah materi dokumen hari ini lumayan dalam ya. Dari membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik secangkir kopi premium tadi, terus menelaah gimana mekanisme kemitraan yang adil antara warga desa sama pihak investor, sampai memetakan logika berpikir lintas sektoral dari sang pembuat kebijakannya. Ya, perjalanan diskusi yang cukup komprehensif hari ini. Mari kita tarik benang merah dan kesimpulan utamanya, khusus untuk Anda yang lagi dengerin sesi ini. Kalau diskusi hari ini harus dipadatin jadi satu ide utama, intinya adalah
Hilirisasi pariwisata ini berfungsi sebagai jalan pintas, tapi sekaligus juga sebagai rute maraton. Dalam jangka pendek, ini tuh jalan pintas untuk mengakselerasi penciptaan lapangan kerja secara instan dan muterin uang secepat mungkin di daerah-daerah, demi mengejar batas bawah target PDB 5,4% di tahun 2026 ini. Tapi, di saat yang sama, ini juga rute maraton jangka panjang untuk pelestarian identitas budaya dan pelestarian lingkungan kita. Dan semua itu cuma bisa jalan kalau bertumpu pada kolaborasi struktural, di mana masyarakat pedesaan mutlak memegang kendali atas aset mereka sendiri, tapi didukung oleh injeksi transport teknologi dari pihak swasta dan dipayungi oleh proteksi regulasi yang kuat. Dan sebagai penutup dari sisi analitisnya, saya cuma mau nambahin satu implikasi yang krusial banget buat Anda, para pendengar. Di era sekarang ini, kita kan sering banget merasa terputus ya dari berita-berita makroekonomi. Kayak PDB naik turun tuh, urusannya pejabat aja. Iya, berasa nggak ngaruh ke dompet sendiri kan? Nah, gagasan ini ngingatin kita semua bahwa angka makro triliunan rupiah itu sama kehidupan sehari-hari kita tuh terjalin sangat erat loh. Memahami relasi sistemik antara persentase pertumbuhan PDB nasional dengan bagaimana sebuah homestay sederhana di desa terpencil itu dikelola dengan standar tinggi, itu adalah bentuk nyata dari literasi kebijakan yang mumpuni. Bener banget, kita jadi melek ekonomi. Ketika kita semua sebagai masyarakat luas akhirnya paham gimana roda penggerak ekonomi ini berfungsi, gimana sih nilai tambah atau value itu diciptakan dan didistribusikan, kita bakal bisa lebih tajam dan kritis. Kita bisa menilai apakah suatu proyek pariwisata raksasa di daerah kita itu benar-benar menyejahterakan warga lokal atau jangan-jangan cuma bentuk eksploitasi gaya baru. Memahami mekanismenya adalah langkah pertama menuju pengawasan publik yang jauh lebih baik ya. Dan untuk mengakhiri penelusuran kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran reflektif yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Silakan. Gini, kalau desain besar hilirisasi pariwisata ini bisa berjalan benar-benar optimal, kalau konsep pemberdayaan swasta warga ini berhasil menyulap ribuan desa wisata di Indonesia jadi pusat-pusat ekonomi berstandar global yang kendali penuhnya ada di tangan warga lokal, Maka apa yang terjadi? apakah di masa depan kita justru bakal menyaksikan arus balik dari fenomena urbanisasi? Coba bayangkan ini. Alih-alih para generasi muda desa berdesakan naik kereta ke kota besar demi nyari pekerjaan gaji UMR di pabrik-pabrik, apakah mereka nanti justru bakal berlomba-lomba mengemas tas, meninggalkan hiruk-pikuk dan kemacetan ibu kota, lalu pulang kampung untuk ngerintis startup pariwisata kultural mereka sendiri di desa? Biarkan pertanyaan itu mengendap dan menemani sisa hari Anda. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu menelusuri wawasan ini bareng kami dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam berikutnya.